Pemirsa, programmer saat ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling banyak diburu seiring semakin cepat dan meratanya adopsi teknologi informasi di berbagai sektor bisnis. Bagaimana kiat menjadi seorang programmer? Dan untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami narasumber di studio pendiri Sekolah Startup dan Coding, Purwa Hartono. Pak Purwa, selamat datang kembali di Digital Insight. Apa benar, emang benar programmer ini menjadi salah satu profesi yang diburu sekarang? Iya. Kenapa? Benar sekali. Mungkin supaya tahu alasannya ya. Dengan hadirnya komputer itu sangat membantu sekali dunia pekerjaan di berbagai industri. Nah, untuk bisa memanfaatkan komputer itu, kita harus bisa merancang sebuah program atau software yang isinya tidak lain adalah sekumpulan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer sehingga dia bisa beroperasi sesuai yang kita mau dengan benar. Baik. Nah, jadi kita lihat sekarang komputer itu penetrasinya udah luar biasa ya. Di berbagai bidang industri semua akan memanfaatkan komputer. Jadi kalau kita ibaratnya mau memanfaatkan komputer itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, ya kita harus tahu bagaimana menulis program tadi. Karena itu adalah yang saya pernah katakan adalah cara berkomunikasi dengan komputer itu sendiri. Apa saja yang harus disiapkan untuk jadi seorang programmer? Ya. Jadi mungkin kalau saya boleh sedikit jelaskan ya dari awalnya. Boleh. Jadi komputer itu sebenarnya terdiri dari dua bagian kan. Dari hardware atau perangkat keras, yaitu berupa mesin yang konkret kita bisa lihat dan pegang. Dan dari segi software yang sebenarnya abstrak. Kita tidak bisa sentuh tapi kita bisa nikmati. Nah, uniknya bahwa komputer ini sebagai mesin yang jadi begitu canggih itu karena adanya faktor software tadi. Betul. Nah, untuk software itu sendiri sebenarnya ada dua tingkatan secara kategori besar. Pertama adalah kita katakan itu adalah operating system. Itu adalah sekelompok software yang tujuannya adalah untuk memanage bagaimana hardware ini bisa berinteraksi dengan baik. Contohnya kalau saya ambil contoh handphone ya, kita tahu Android kan? Iya. Kita tahu iOS di iPhone. Itu adalah jenis operating system. Itu adalah software dan dibuat tujuannya adalah untuk bisa memanage hardware-hardware yang terkait di dalam sebuah handphone tadi. Nah, lalu ada satu jenis kategori software yang namanya application software. Nah, ini yang memperkaya manfaat dari sebuah komputer atau handphone. Ya toh? Contohnya gini, sekarang sudah ada App Store kan? Kita beli handphone kalau nggak ada App Store-nya nggak ada gunanya kelihatannya. Betul. Cuma mainin apa ya touchscreen-nya begitu ya dengan Atau operating system. telepon, SMS, balik ke zaman dulu ya. Nah, SMS aja itu application. Betul. Iya, jadi sekarang ada WhatsApp dan segala macam ya, itu namanya application software. Jadi kalau kita lihat sekarang untuk kebutuhan program itu sebenarnya ada dua tingkat kan. Satu adalah tingkat yang lebih dalam, lebih detail, lebih berat tentunya. Yang tadi untuk merancang sebuah sistem operasi. Seperti Android, iOS ya. Nah, kalau yang satu lagi adalah mendevelop application software. Nah, bicara software aplikasi pun ada tingkatannya lagi. Baik. Ya, kalau kita bikin seperti aplikasi Google Map, Photoshop itu agak lebih sulit. Betul ya? Untuk dasarnya menjadi programmer ini, ilmu apa saja yang harus dimiliki, Pak? Ya, jadi kalau saya sih pesan ya, terutama ini ada kabar baik sebetulnya para ahli di bidang penelitian otak manusia. Mereka baru menemukan satu fakta, mereka istilahkan yang namanya neuroplasticity. Mereka menemukan bahwa otak manusia itu bisa beradaptasi. Jadi walaupun sulit mungkin ya yang tadinya selama pekerjaannya jadi akuntan atau dokter, kan cara berpikir polanya mereka berbeda. Dengan orang yang sudah terbiasa seperti saya nih, software engineers kan berbeda. Tetapi mereka itu bisa. Jadi good news-nya adalah setiap orang bisa. Siapapun bisa menjadi programmer. Walaupun waktu yang dibutuhkan dan adaptasi adjustment-nya mungkin agak lebih lama. Itu good news-nya ya. Jadi kalau pesan saya sebenarnya mental kita, keinginan. Mental pertama. Nah, dan kalau mau berhasil jadi programmer sama seperti olahraga ya, mesti berlatih. Nah, ilmu dasarnya mungkin matematika atau fisika. Nah, jadi gini, kembali saya udah bilang kan kalau soal matematika atau fisika atau apa itu tergantung domain kita mau membuat software aplikasi. Kalau saya mau bikin software aplikasi yang saya pernah bilang e-commerce ya itu kan sederhana sekali perhitungannya ya. Nah, tapi secara inti kita mau membuat sebuah software yang baik adalah melibatkan dua hal. Satu adalah algoritma, yaitu strategi bagaimana kita menyusun instruksi, membentuk proses yang baik, efisien dan benar. Yang kedua adalah struktur data, bagaimana kita menyimpan, menyusun data tersebut.
Mungkin saya kasih contoh aja. Kalau sebuah proses masak lah, biasa ibu-ibu tahu memasak. Nah, untuk memasak katakanlah masakan tertentu, tentunya ada proses ya. Iya. Satu, potong bawang, kedua masukkan minyak lah segala macam ya. Tapi di luar itu sebelumnya kan ada struktur data, yaitu adalah struktur bagaimana si ibu ini menyusun peralatan-peralatan yang mau dipakai. Apa sih, talanan, pisau lah, kuali lah, terus bahan-bahannya ditaruh di mana. Nah, kalau dia tidak baik menaruhnya, dia akan mempersulit diri sendiri. Baik. Begitu juga dengan programmer ya? Nah, begitu. Jadi namanya programmer itu kan ibaratnya menggunakan komputer untuk memproses atau melakukan satu hal tertentu. Dan melakukan segala sesuatu pasti melibatkan proses dan data yang mau diproses, kan gitu. Baik. Biasanya seorang programmer yang baru terjun ke bidang programming, itu produk yang dia ciptakan apa itu, Pak? Oh iya, jadi gini, tadi saya bilang tingkatan. Ya. Jadi biasanya kalau kita mau belajar jadi programmer, pasti kita levelnya adalah di application dulu. Application. Dan kalau dibilang application, paling mudah adalah business application. Business application. Seperti misalkan payroll, yang aplikasi hanya untuk menghitung gaji karyawan. Berapa gaji yang diterima bulan ini? Termasuk lemburnya dan segala macam lah. Itu adalah aplikasi bisnis. Dan kalau menurut pandangan saya itu paling termudah. Kalau kita tidak perlu domain tertentu untuk bisa menguasai itu ya, hanya perlu algoritma tadi. Iya, kalau misalkan kita mau bikin sekarang aplikasi, kan sekarang nih terkenal sekali dengan yang namanya data science, Betul. machine learning. Ini ada satu aplikasi yang dinamakan dengan predictive analysis. Maksudnya bagaimana kita membuat sebuah software dengan data yang ada bisa membuat prediksi. Wah, kira-kira bulan depan akan jual barang apa nih yang laku, yang dicari oleh konsumen, atau apakah seseorang yang calon nasabah dia mengajukan pinjaman, apakah nasabah ini cenderung akan tanggung jawab bayar atau tidak, itu sekarang sudah bisa. Baik. Kita bikin software. Nah, data-datanya itu diambil dari data sudah tersebar di internet. Data Facebook kita, data WhatsApp kita, segala macam itu bisa diolah. Baik, Pak Purwa, kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Digital Insight.